MA membatalkan karena terkait dengan tata kelola BPJS itu yang dianggap bermasalah. Jadi kenaikan itu ya harusnya jangan dibebankan kepada masyarakat ketika tata kelola BPJS-nya bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi dalam channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini dalam program Uber. Apa itu Uber? Ulas berita. Apa yang akan kita ulas saat ini? Mengenai hajat hidup orang banyak yang banyak diprotes orang, yaitu kenaikan iuran BPJS. Ini saya ada berita yang luar biasa. Saya begitu baca berita ini, tertarik sekali ya. Karena yang mengkritik ini justru orang dalam pemerintahan sendiri, orang dekat presiden sendiri. Jadi kalau Refli Harun yang mengkritik, nanti biasa saja dibilang, nanti dibilang sakit hati lagi. Waduh, sobat era sekalian, kita menjalankan peran masing-masing ya. Jadi di mana kita berperan sesuai dengan ilmu kita. Jadi karena itulah saya ingin membacakan ini ya. BPJS naik, Walkot Solo anggap Jokowi sengsarakan rakyat. Coba bayangkan. Yang menyampaikan ini wali kota Solo, yang tidak lain adalah wakil wali kota ketika Pak Jokowi menjadi wali kota di Solo sebelum menjadi gubernur DKI dan akhirnya presiden. Dan ini dimuat di laman CNN Indonesia, jadi tidak sembarangan juga, bukan laman abal-abal ya. Di sini dikatakan wali kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan seperti tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020. Menurutnya, kebijakan semakin membebani masyarakat yang sudah terdampak virus corona. Enggak tepatlah kebijakan Presiden itu. Apa tidak bisa menunggu tahun anggaran depan atau sampai pandemi selesai? Atau paling tidak meredalah, katanya saat ditemui di Balai Kota Solo hari Kamis 14 Mei yang lalu. Perpres tersebut lanjutnya memang memberi keringanan bagi peserta JKN KIS yang menunggak. Mereka dapat mengaktifkan kembali kepesertaan JKN KIS dengan membayar tunggakan iuran 6 bulan meskipun tunggakannya lebih dari itu. Pembayaran tunggakan dimaksud paling lambat diserahkan sebelum 2021. Jadi gara-gara krisis keuangan rumah tangga, banyak yang menunggak BPJS. Lebih dari 6 bulan tunggakannya, tapi dengan Perpres 64 2020 ini, mereka boleh meneruskan dengan membayar tunggakan maksimal 6 bulan dan harus sebelum 2021 ya. Akan tetapi, menurut Rudi, ya, dia mengingatkan bahwa sejauh ini banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK. Para pelaku bisnis dan UMKM pun omsetnya menurun. Apa enggak menyengsarakan rakyat? Mikir makan saja susah kok, malah disuruh melunasi tunggakan, katanya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak Rudi baik-baik saja ya. Perpres itu lanjutnya juga berpotensi membuat Pemkot Solo berhutang ke BPJS. Selain membayar penerima bantuan iuran (PBI), Pemkot juga dibebani subsidi bagi pekerja bukan penerima upah PBPU sebesar 16.500. Terlebih anggaran Pemkot di tahun 2020 sudah terkuras untuk penanganan COVID-19 sejak Maret lalu. Kami hitung-hitung per Juni sampai Desember, kami akan berhutang ke BPJS. Kami sudah sampaikan ke BPJS, akan kami bayar tahun 2021. Sebelumnya, keputusan Jokowi menaikkan tarif kepesertaan BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Perpres itu diteken pada 5 Mei lalu dan ributnya baru kira-kira tanggal 10, tanggal 11. Jadi baru ribut, padahal sudah diteken tanggal 5 Mei. Rencananya tarif kepesertaan mandiri kelas 3 akan naik dari 25.000 per peserta per bulan menjadi 35.000 per peserta per bulan. Atau 37,25% pada 2021 dan seterusnya.
Lalu tarif mandiri kelas 2 akan naik dari 51.000 menjadi 100.000 per peserta per bulan. Dan mandiri kelas 1 dari 80.000 menjadi 150.000 per peserta per bulan mulai Juli 2020. Ya, kalau kita bicara mengenai uang 25.000 menjadi 35.000, 51.000 menjadi 100.000, 80.000 menjadi 150.000 per bulan. Mungkin bagi sebagian orang nothing, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa, sebagian besar masyarakat sudah terdampak oleh COVID-19. Daya beli sudah rendah. Jangankan untuk membayar iuran, untuk makan sehari-hari saja mungkin sudah sulit. Tinggal mengharapkan bantuan negara, uluran tangan negara. Sebenarnya bukan uluran, tapi hak masyarakat. Saya membuat Twitter bahwa dalam perspektif HAM tidak ada yang namanya bantuan sosial, bantuan presiden. Yang ada adalah hak masyarakat untuk dilindungi. Paling tidak dilindungi itu basic, tetapi disejahterakan itu jauh lebih besar lagi. Nah, dengan menaikkan BPJS, sebenarnya ada dua soal masalahnya. Apa itu? Pertama, sebenarnya Perpres sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA. MA membatalkan karena terkait dengan tata kelola BPJS itu yang dianggap bermasalah. Jadi, kenaikan itu ya harusnya jangan dibebankan kepada masyarakat ketika tata kelola BPJS-nya bermasalah. Itu dulu yang diadres, diperbaiki terlebih dahulu. Maka kemudian akan ada justifikasi untuk melakukan kenaikan-kenaikan. Tetapi yang terjadi tidak. Kita tidak tahu apakah tata kelola BPJS-nya diselesaikan atau tidak. Tapi yang jelas, direksi Dewan Pengawas BPJS itu mendapatkan gaji yang luar biasa besarnya. Konon mencapai 300 jutaan. Wah, kalau 300 jutaan itu besar sekali gajinya. Jauh lebih besar dari gaji BUMN ring 3, ring 4. Padahal kita tahu bahwa ini bukan perusahaan yang sebenarnya harus mencari keuntungan. Tapi perusahaan yang menjalankan kewajiban negara untuk memberikan yang namanya jaminan sosial, dalam hal ini jaminan kesehatan, kepada masyarakat yang merupakan pesan konstitusi. Rugi tidak apa-apa, tapi yang paling penting tata kelolanya baik, tidak dibuat poya-poya. Pengeluaran, gaji harus dibuat serasional mungkin. Bukan dibuat semena-mena, dibuat besarnya minta ampun. Karena itulah kenaikan ini menjadi tidak tepat. Pertama, tidak taat hukum. Ya, memang secara formal mudah sekali. Tinggal ganti perpresnya, terbitkan perpres yang baru, lalu kemudian taat kepada putusan pengadilan. Padahal substansinya tidak taat. Karena substansinya itu perbaiki dulu tata kelola BPJS, nanti soal penyesuaian itu soal lain. Yang kedua, timing. Sekarang ini daya beli masyarakat luar biasa menurunnya. Bahkan barangkali banyak yang sudah tidak mampu lagi membeli makanan, hanya berharap dari bantuan pemerintah tadi. Tapi kok pemerintah dalam kondisi seperti ini malah berpikir menaikkan? Ironis. Ya saya tahu, barangkali negara tidak memiliki kemampuan lagi untuk menambal semua kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada rakyat. Karena mungkin keuangan sudah berlari kemana-mana. Sudah untuk ibu kota baru, sudah untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Tapi sebenarnya di tengah COVID-19 ini harusnya proyek-proyek mercusuar itu dihentikan terlebih dahulu. Kita konsentrasi kepada bagaimana melindungi masyarakat dari COVID-19. Termasuk juga bagaimana memberikan mereka jaminan kesehatan ketika mereka kemudian sakit, termasuk sakit akibat dari COVID-19 ini. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kritik ini didengarkan oleh pengambil kebijakan. Mungkin orang-orang istana berpikir, apalah artinya uang dari 51.000 ke 80.000 atau 100 ke 150.000. Toh uang kecil satu bulan, satu kali makan saja habis. Tapi bagi mereka yang hidup di Jakarta, barangkali mayoritas Jakarta kelas menengah, atau ring istana yang pendapatannya dijamin oleh negara. Tapi bagi mereka yang sama sekali tidak punya penghasilan, uang 50.000, 20.000, 100.000 adalah sangat berguna bagi mereka. Mereka bisa berhemat untuk makan sehari-hari.
Itu saja Sobat Era sekalian, Uber kali ini mengenai BPJS Kesehatan. Saya tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan pemerintah, tapi yang jelas pasti masyarakat akan menggugat kembali Perpres ini. Dan mudah-mudahan Mahkamah Agung akan kembali berpihak kepada masyarakat, pada masyarakat kecil, masyarakat bawah yang dulu saja dipersoalkan, apalagi ketika COVID-19 melanda kita semua yang membuat daya beli semua masyarakat melemah. Bahkan banyak di antaranya sudah kehilangan pekerjaan dan mungkin hanya berharap dari datangnya bantuan pemerintah yang kadang-kadang juga bermasalah dalam distribusinya. Sobat Era sekalian, tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar juga. Serta diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras, dan mengancam.